Maka kata Allah, saya tidak akan membeda-bedakan gitu ya, jenis ujiannya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kemudian, nah di hadis tersebut ya tadi Inayah bacaan, kemudian ayat tersebut dinasah ya. Nasah itu tuh dihapus. Jadi ada bagian ilmu dari ulumul Quran gitu ya, namanya nasih mansuh gitu ya. Jadi ada ayat-ayat yang secara hukum itu memang dihapus gitu sama Allah karena rahman rahimannya Allah gitu. Nah, kemudian kira-kira nih ya, kira-kira apa tuh namanya rasanya gitu kan menurut Allah apa Nabi Muhammad dan para sahabat ini tuh rasanya amat sangat berat gitu ya ketika ketika mendengar kisah Nabi Nuh gitu kan ya dan para pengikutnya yang sangat berat ketika mendengar kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut gitu ya dan para kaumnya, Nabi Musa gitu kan ya. Dan kemudian ketika mereka mengatakan kita bakal diuji kayak gitu juga gitu kan ya. Nah terus kata Allah, saya nggak membeda-bedakan gitu kan. Dan apa jawaban dari Nabi Muhammad dan para sahabat itu sami'na wa ata'na gitu ya. Kami mendengar dan kami taat begitu kan. Nah kemudian ternyata ayat itu tuh dinasah gitu kan dengan eh, ayat yang sangat apa ya, yang sangat romantis gitu kalau menurut saya. Kemudian Allah mengatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya seandainya umat Nabi Muhammad itu tidak sanggup gitu ya dengan ujian yang diberikan kepada umat-umat sebelumnya, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan. Jadi Allah mengatakan gitu ya bahwa kamu tuh akan diuji dan ujian itu tuh pasti kamu bisa melaluinya gitu ya karena Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita begitu. Masya Allah ini indah ya. Dan kemudian di setiap doa yang kita panjatkan di ayat 286 itu Allah mengatakan iya. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa memang Al-Quran itu kalamullah ya. Al-Quran itu sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi sarana kita berkomunikasi dengan Allah gitu ya Al-Quran itu. Dan ketika kita mengatakan ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Allah mengatakan iya gitu ya. Jadi sampai akhir hayat Allah mendengarkan apa yang kita lantunkan, apa yang kita doakan, dan kemudian Allah mengijabah gitu ya apa yang kita lantunkan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi zikir harian kita pagi maupun petang. Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ini. Mungkin itu ya membahas tentang hadis yang tadi dibacakan oleh Inayah. Nah, pagi ini ya kita akan membahas tentang kisah terbaik ya. Dan kisah terbaik ini bukan saya yang klaim ya, tapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Quran surat Yusuf ini adalah kisah terbaik. Jadi di ayat 3 ya Allah mengatakan ahsanul qasas ya. Jadi kisah terbaik. Jadi kalau misalnya kita baca Quran surat Yusuf ini emang ada baiknya baca langsung gitu ya dari ayat pertama sampai ayat 111 gitu karena kalau dipotong tuh kayak nanggung gitu ya, kayak sinetron lagi seru-serunya abis itu bersambung kayak gitu ya. Jadi kalau pengen tahu dari awal sampai akhir nih kisah Nabi Yusuf, maka kita harus punya waktu ya meluangkan waktu untuk membaca keseluruhan ya biar kita kagak penasaran maksudnya secara keseluruhan ayat 1 sampai 111 ini. Dan ini paling setengah juz lebih gitu ya
Jadi nggak nyampe setengah jam kita bisa selesai gitu membaca Quran Surat Yusuf ini, seolah-olah kayak cerpen lah ya. Nah, di Quran Surat Yusuf ini Allah berkisah tentang dari masa kecil ya Nabi Yusuf, perjalanan hidup Nabi Yusuf sampai dewasa ya, sampai dewasa dan dan persis dalam satu surat gitu ya. Jadi ini benar-benar surat yang dikhususkan untuk membahas kisah Yusuf dari kecil sampai dewasa begitu. Sementara kalau surat-surat yang lain kadang kisah nabi-nabi yang lain itu nggak ada yang berurutan sampai akhir, kita bisa temukan di surat ini, surat ini, surat ini, dan tidak bercerita dari awal sampai akhir seperti kisah Nabi Yusuf ini gitu. Jadi kalau misalnya kalau hari ini banyak ya film-film Korea yang keren-keren, yang bagus-bagus, sesungguhnya Allah sudah menyuguhkan ya, sudah menyajikan kisah yang terbaik ini di Al-Quran. Jadi tinggal kita baca, kita tinggal ambil inspirasinya, kita tinggal ambil hikmahnya, dan kemudian jadi panduan ya untuk kehidupan kita, bagaimana caranya sukses dunia dan akhirat gitu ya. Jadi kisah Nabi Yusuf itu menggambarkan sosok manusia yang sukses dunia dan akhirat, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana nih kisahnya? Nah, ini ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kisah yang paling baik yang dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sungguh kisah ini tuh kisah yang sebelumnya Nabi Muhammad tidak pernah ketahui, Nabi Muhammad tidak pernah mendengar kisah Yusuf sebelumnya, dan kemudian hari ini baru kami ceritakan gitu kisah Yusuf. Ini juga menandakan bahwa ini semakin memperkuat gitu bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, sebenar-benar wahyu dari Allah, bukan cuma perkataan atau karangan atau imajinasi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama dari surat Yusuf? Kenapa Allah tuh menurunkan surat yang sebegitu indah ini gitu ya? Untuk memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha Tahu dan kita tidak tahu sama sekali. Jadi ini tuh surat yang menegaskan bahwa penataan Allah itu berbeda gitu ya, bahwa tadbir atau aturan Allah itu berbeda sama sekali dengan pandangan manusia. Berbeda sama sekali dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita asumsikan gitu ya. Karena kejadian-kejadian yang dialami, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf itu tuh kayak di luar gitu ya, di luar prediksi dari manusia biasa gitu ya. Jadi semuanya benar-benar berjalan sesuai dengan tadbir Allah gitu ya. Jadi Allah pengen ngasih tahu ya dari cerita Nabi Yusuf itu bahwa Allah Maha Tahu dan kita tidak tahu sama sekali, kira-kira seperti itu. Nah, dan kita tahu ya kisah Nabi Yusuf itu merupakan jalan yang sangat berliku gitu kan ya. Dari awal mula gitu kisah Nabi Yusuf itu, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri ya, mentadaburi ayat demi ayat dari Quran surat Yusuf ya. Jadi pertama adalah Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya gitu kan ya. Ayahnya Nabi Yakub, dan Yusuf ini adalah anak yang paling dekat sama ayahnya, gitu. Paling dekat sama ayahnya. Oleh karena itu
ketika Nabi Yusuf bermimpi, maka yang pertama diceritakan, maaf ya badan berisik nggak apa-apa ya. Yang paling banyak diceritakan yang paling pertama ya diceritakan mimpi Nabi Yusuf itu adalah ayahnya sendiri ya. Sebenarnya di sini sudah mengandung pelajaran parenting ya, bahwa ayah itu memang orang tua itu harusnya menjadi tempat pertama anak itu bercerita. Nah, dan anak nggak mungkin gitu ya, anak itu tidak mungkin gitu bercerita kepada orang tuanya kecuali hubungannya sangat akrab gitu. Apalagi ini perihal mimpi gitu ya, perihal yang sangat pribadi, perihal yang sangat personal gitu ya. Dan perihal yang sangat personal ini tidak mungkin gitu ya diceritakan kecuali kepada orang yang merasa dekat sekali dengannya, merasa nyaman sekali dengannya, dan merasa aman gitu ya, merasa aman, dan dia tahu kalau misalnya diceritakan hal ini kepada seseorang tersebut akan menenangkan dan akan memberi solusi gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi dari sini tuh mengandung peran parenting dari seorang orang tua gitu ya kepada anaknya, bahwa orang tua tuh harusnya menjadi tempat pertama anak bercerita dan tempat pertama anak minta pendapat gitu ya setelah cerita tersebut diceritakan gitu ya. Dan anak tuh yakin banget gitu ya kalau orang tua itu bisa memberi solusi dari apa yang barusan diceritakan begitu. Nah, dari awal kalau misalnya kita mau ngambil angle itu, betapa kondisi Yusuf ini adalah kondisi yang sangat baik, yang sangat ideal ya. Dia punya ayah seorang nabi ya, Nabi Yakub, terus kemudian ayahnya sangat dekat dengan Nabi Yusuf, ayahnya suka memberi nasihat yang bijaksana gitu kan ya, dan ayahnya sangat mencintai Nabi Yusuf. Kira-kira ini kan kondisi yang sangat baik gitu ya, kondisi yang ideal buat seorang anak gitu kan ya. Tapi ternyata kondisi yang baik ini ternyata tidak, jadi ini kan sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik itu ternyata bukan menjadi penyebab keadaan yang baik gitu ya. Jadi ini keadaannya baik ya. Tapi ternyata keadaan baik ini tuh justru menjadi penyebab sesuatu yang tidak baik gitu. Keadaan baik ini ya, kondisi Yusuf yang disayang oleh Nabi Yakub ini menyebabkan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Ya kan? Jadi kondisi yang baik ini ternyata kalau menurut pandangan manusia ini pasti Yusuf tumbuh di keluarga yang baik gitu kan ya, akan menjadi sesuatu yang baik juga dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi kondisi yang baik ini ternyata menjadi penyebab sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, disinilah kita melihat bahwa ya perencanaan Allah itu beda banget sama apa yang kita prediksi gitu ya. Mungkin akhir-akhir ini juga kita di media sosial melihat gitu, sesuatu yang terlihat baik ternyata menimbulkan sesuatu yang ternyata tidak baik gitu kan ya. Dan jadi tidak sesuai gitu ya. Rencana prediksi manusia itu sama rencana Allah, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi baik ini ternyata menyebabkan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur gitu. Karena ternyata kedekatan Yusuf dengan Yakub ini membuat saudara-saudaranya yang beda ibu itu merasa cemburu, merasa Yusuf lebih disayang gitu ya sama Nabi Yakub gitu ya. Dibanding saudara-saudaranya yang lain gitu kan ya. Dan kondisi ini menyebabkan Yusuf kemudian dilemparkan ke dalam sumur di usianya yang sangat belia ya, kira-kira umur 9 tahun ya. Dan
akhirnya kita jadi tahu ya bahwa interaksi Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu ternyata cuma sebentar, gitu. Cuma sebentar ya, kira-kira periode anak-anak saja gitu ya. Nabi Yakub membersamai Yusuf gitu kan. Here I am, how do you do? Nah ternyata, kemudian Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur ya, kira-kira 3 hari ya, dan mungkin 3 hari itu sesuatu yang amat sangat lama ya, pasti dirasakan oleh Yusuf kecil tersebut ya. Dan ternyata menurut kita dimasukkan ke dalam sumur itu adalah keadaan yang buruk ya. Kondisi yang sangat amat buruk, kondisi yang amat sangat terpuruk gitu kan ya. Tapi ternyata kondisi yang buruk itulah yang menyebabkan Yusuf bisa masuk ke dalam istana. Bisa masuk ke dalam rumah ya, bisa masuk ke dalam rumah pembesar negeri tersebut gitu. Jadi boleh jadi keadaan buruk, ternyata keadaan yang menurut kita buruk, pasti nih Yusuf nggak akan selamat nih, pasti Yusuf kalaupun hidup tuh bakal terlunta-lunta, bakal dan lain sebagainya gitu, enggak. Ternyata itulah peristiwa masuknya Yusuf ke dalam sumur itu menjadi penyebab gitu ya, Yusuf bisa masuk ke dalam rumah penguasa negeri tersebut gitu ya. Nah ternyata setelah Yusuf masuk istana dan bekerja ya bekerja di dalam rumah tersebut gitu ya, yang kita pasti berpikir nih Yusuf beruntung banget nih ya, Yusuf beruntung banget dan kondisinya pasti baik banget gitu ya. Dan ternyata justru kondisi baik itulah yang menjadi penyebab Yusuf masuk penjara, ya kan? Di dalam istana tersebut Yusuf tumbuh ya menjadi seorang pemuda yang yang gantengnya itu ngelebihin opa-opa, pokoknya tuh opa-opa Korea tuh udah remahan rengginang semualah kalau dibandingin sama ketampanan Yusuf ini. Dan bukan cuma cakep gitu ya, bukan cuma tampan, tapi Yusuf ini berakhlak baik gitu ya, dan juga pintar gitu ya. Kan dia ada di rumah bendahara istana dan dia tuh belajar banyak sekali gitu ya dari tuannya mengenai bagaimana mengelola negara, mungkin ya melakukan pencatatan dan lain sebagainya. Jadi Yusuf itu bukan cuma bekerja tapi juga mengambil ilmu dari tuannya tersebut gitu kan ya. Jadi bukan cuma tampan tapi juga charming dan akhlaknya keren. Waduh, ini udah final udah ultimate calon pokoknya pokoknya keren banget lah ya, udah full package gitu ya, udah nggak perlu cari yang lain lagi gitu ya. Ketika ngelihat Yusuf itu karena integrated semuanya itu ada di Yusuf gitu ya. Dan dia tumbuh jadi seorang pemuda yang seperti itu sehingga menyebabkan istri ya dari tuannya tersebut tuh punya keinginan gitu ya, terhadap Yusuf ini gitu kan ya. Dan kemudian terjadilah peristiwa tersebut ya, terjadilah peristiwa tersebut di mana istri dari tuannya itu tuh menggoda Yusuf untuk bermaksiat ya, dan kemudian dan saat itu usia Yusuf juga usia yang memang sedang sedang bergejolak juga gitu ya, hormon laki-lakinya juga lagi bergejolak juga gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh dua keinginan yang
detik gitu, bertemu dalam satu waktu, dalam kesempatan yang perfect juga gitu kan ya. Tapi kemudian pada saat pokoknya mungkin harusnya itu dalam hitungan detik terjadi ya kemaksiatan itu, tapi kemudian kemudian Yusuf melihat basiroh ya, melihat petunjuk dari Allah, dan menurut ulama itu tiba-tiba ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwa berkelebat wajah ayahnya. Dan kemudian ketika dia ingat ayahnya, dan kemudian dia langsung memutuskan untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut, gitu kan. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf itu sudah saling berhadapan nih sama istrinya tuannya, dan kemudian ketika Nabi Yusuf ingat wajah ayahnya, kemudian Nabi Yusuf berbalik dan kemudian akhirnya ditarik oleh istri tuannya tersebut, dan kemudian tidak terjadi kemaksiatan tersebut. Dan kemudian seperti biasa ya, gosip akan menyebar sangat cepat dan kemudian itu jadi ceng-cengan luar biasa di seantero negeri bahwa ternyata ternyata istri pejabat itu gitu ya pengen gitu ya kepada budaknya gitu kan ya. Nah, terus istrinya ini tidak kuat ya kira-kira menerima ceng-cengan itu, dan kemudian nantangin istri-istri pejabat yang lain gitu ya. Ayolah siapa emang yang kuat gitu ya ngelihat anak muda ini gitu kan ya. Terus kemudian bikinlah satu forum gathering kali ya, dan kemudian Yusuf disuruh berjalan gitu ya, mungkin di fashion show, dan memang terjadilah gitu ya apa yang sebagaimana yang direncanakan oleh istri dari tuannya Yusuf ini gitu kan. Semua ibu-ibu pejabat itu terpesona dan sampai mereka melukai tangannya gitu ya. Mereka nggak sadar gitu ya melukai tangannya. Dan kemudian kata Yusuf, daripada saya seperti ini, penjara lebih baik buat saya gitu kan. Dan kemudian kondisi baiknya Yusuf tadi itu ternyata justru yang menyebabkan Yusuf masuk penjara, kira-kira seperti itu. Dan kemudian masuk penjara menurut kita, wah sudah habis lah ya, masa depan Yusuf sudah habis gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita habis itu Yusuf melamar jadi PNS ya, itu udah tercoreng SKCK ya nggak SKCK di kepolisian, pernah di penjara, waduh itu udah nggak lolos itu ya jadi PNS, kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata ya dugaan semua manusia itu ya Allah patahkan gitu ya. Justru keadaan buruknya Nabi Yusuf masuk penjara itu menyebabkan Yusuf lah yang kemudian menjadi penguasa negeri tersebut. Nah kira-kira itu resume ya dari perjalanan, resume dari surat Yusuf ayat 1 sampai 111 gitu. Kisah di mana up and down gitu ya Nabi Yusuf. Jadi dan kita bisa melihat gitu ya. Jadi kalau misal hari ini kita diuji belum dimasukin sumur gitu ya sama orang yang julid sama kita, ya berarti kita belum ada apa-apanya lah ya dibanding Nabi Yusuf, kira-kira seperti itu. Dan sehingga saya jadi teringat sama ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Inilah rekap gitu ya dari kisah hidup Yusuf, dan bisa kita simpulkan dengan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Nah, kita bisa lihat ya tadi up and down-nya Nabi Yusuf itu, dan ternyata positioning Nabi Yusuf itu tetap sama. Ketika dia susah, ketika dia senang, dia tetap jadi hamba Allah. Jadi engkau adalah hamba pada keduanya. Jadi ketika Nabi Yusuf jadi dalam kondisi sulit, maka akhlaknya Yusuf itu sebagaimana akhlak seorang hamba yang baik kepada Allah.
Dan ketika dalam kondisi senang, ketika dalam kondisi berkuasa, kita juga tidak melihat perubahan akhlak dari Yusuf. Tidak merubah positioning dari Yusuf bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang baik. Jadi dalam kondisi susahnya gitu ya, maka kita akan dapati ya seorang Yusuf itu yang tidak putus asa, orang yang sabar, orang yang tetap semangat gitu ya dalam menjalani kesusahannya. Tapi kemudian dalam kondisi senangnya, Nabi Yusuf tetap jadi hamba Allah yang syukur, ikhlas, dan tawadu, dan itu juga akhlak yang baik gitu. Jadi kita bisa mencontoh bagaimana sikap kita gitu dalam menghadapi keadaan yang susah maupun keadaan yang senang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yusuf ini begitu. Jadi misalnya dalam kondisi di penjara gitu kan, terus kemudian masuklah dua orang yang lain yang di penjara, kemudian dua orang tersebut bermimpi, kemudian Yusuf mentakwilkan mimpi dua orang tersebut, kata Yusuf, kalau misalnya salah satu dari kalian keluar dari istana, kasih tahu ya gitu ya, kasih tahu ya ke raja gitu, kalau saya bisa takwil mimpi loh. Jadi kan itu kita bisa lihat ya betapa Yusuf itu dalam kondisi yang terpuruk pun dia tetap tidak putus asa gitu ya. Dia tetap mencari peluang-peluang gitu ya untuk tetap melaksanakan kebaikan dan untuk bangkit dari keterpurukan tersebut gitu ya, dan tetap semangat gitu ya, tetap takwil, tetap mengoptimalkan potensi yang udah Allah kasih kepada Yusuf gitu ya, tetap ya pokoknya penjara tidak membuat dia tuh jadi sedown-downnya gitu kan ya. Justru di penjara itulah kemudian Nabi Yusuf tetap tetap mencari peluang kebaikan yang biasa dilakukan dan mencari peluang bagaimana dia bisa keluar dari penjara ini begitu. Kira-kira itu ya tadi resum dari surat Yusuf, dan kemudian bagaimana Yusuf tetap menjadi hamba Allah di positioning keduanya tadi gitu ya, baik susah maupun senang, baik di dalam sumur maupun di dalam istana begitu. Nah, mari kita bandingkan gitu ya antara surat dan sirah gitu ya. Jadi surat Yusuf ini diturunkan pada tahun ke-10 kenabian. Jadi Yusuf ini surat Makkiyah ya. Surat yang diturunkan pada tahun ke-10 kenabian, di mana pada tahun ke-10 kenabian itu disebut juga sebagai Umul Huzn, tahun kesedihan buat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ya, surat Yunus, Hud, dan Yusuf itu berturut-turut nih diturunkan oleh Allah di tahun ke-10 kenabian. Dan tahun ke-10 kenabian itu istilahnya nih, Nabi Muhammad itu juga lagi di sumur kira-kira. Lagi di dalam sumur gitu, di mana tribulasi dakwah sangat meningkat tajam gitu ya. Jadi ancaman terhadap dakwah sangat meningkat tajam, dan ketika ancaman sangat meningkat tajam itulah kemudian Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya meninggal dunia. Jadi dalam kondisi kayak Nabi Muhammad tuh nggak punya benteng gitu ya. Pokoknya lagi ancaman bertubi-tubi, terus kemudian dua benteng itu yang tadinya menutup Nabi Muhammad gitu, melindungi Nabi Muhammad, terbuka benteng tersebut, pintu benteng tersebut terbuka gitu ya. Jadi dengan meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Jadi udah bentengnya udah kebuka pintunya, ya semakin bertubi-tubi lah kira-kira ya. Ancaman, siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya gitu kan ya. Jadi ancaman nyawa itu juga bukan cuma terjadi kepada Bilal bin Rabah dan lain sebagainya, tapi kepada Nabi Muhammad secara pribadi juga terjadi begitu. Jadi luar biasa ya, Allah tuh menurunkan surat Yusuf ini tuh udah kayak jadi hiburan buat Nabi Muhammad gitu ya, bahwa ini loh ada kisah-kisah Nabi yang
sama gitu ya, kondisinya terpuruk dan makanya jangan bersedih gitu kira-kira. Makanya seorang ulama mengatakan tidaklah seseorang yang tengah ditimpa kesedihan membaca surat Yusuf melainkan ia akan gembira. Kenapa? Karena happy ending. Yusuf itu kan happy ending ya kisahnya gitu kan ya. Jadi kalau kita nonton film terus kemudian sedih terus kemudian endingnya itu happy kan kitanya juga jadi happy ya nggak sih? Kitanya juga jadi kebawa seneng gitu. Jadi apa tuh namanya ini juga tips ya teman-teman kalau kita lagi sedih baca aja surat Yusuf pasti kita senang. Benar. Surat Yusuf tuh bisa bikin setelah Shadaqallahul Adzim tuh kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena senang gitu ya bacanya. Nah, apa tuh namanya Yusuf jauh dari ayahnya gitu ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja ditinggal oleh Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Terus kemudian Yusuf pergi jauh dari keluarganya di Palestina ke Mesir ya karena di perjalanan dijeburin ke sumur, habis itu tuh kemudian ada yang angkat, ada yang ngambil ya Yusuf terus kemudian diperjualbelikan sampai kemudian akhirnya Yusuf bersama tuannya itu kebetulan tuannya kan pejabat Mesir gitu ya. Jadi sampai ke Mesir. Jadi berjauhan sekali secara jarak. Dan kemudian Nabi Muhammad juga 2 atau 3 tahun setelah surat ini diturunkan juga Nabi Muhammad meninggalkan Mekah menuju Madinah begitu ya. Kira-kira ya antara surat dan sirah itu seperti itu ya. Antara surat Yusuf dan sirah itu punya keterhubungan yang seperti itu kira-kira ya. Nah, terus kemudian kalau kita baca ya Quran surat Yusuf ini, perjalanan Yusuf ini adalah perjalanan Yusuf sebagai seorang manusia. Bukan perjalanan Yusuf sebagai nabi, teman-teman ya. Jadi kisah hidupnya dimasukkan ke sumur, kemudian digoda oleh Zulaiha, kemudian dipenjara, kemudian akhirnya jadi bendara, itu semua rangkaian Yusuf saat posisinya itu sebagai manusia, kira-kira seperti itu ya. Sehingga kita udah nggak bisa ini lagi nih, udah nggak bisa denial lagi bilang Yusuf kan nabi gitu kira-kira. Enggak, tapi perjalanan di Quran surat Yusuf ini tuh kisah Yusuf sebagai seorang manusia, contoh manusia yang sukses dunia dan akhirat gitu ya. Jadi contoh manusia yang mampu melewati semua ujian, cobaan dan fitnah dengan baik. Dan menariknya adalah kalau misalnya jadi apa nih representasi Yusuf sebagai orang yang sukses di dunia? Ya tentu saja ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir gitu ya, menjadi bendahara negeri tersebut gitu kan ya. Dan alasan kenapa Yusuf itu sukses akhirat itu? Ternyata kalau saya baca di tafsir gitu ya, jadi ternyata kesuksesan Yusuf buat akhiratnya itu bukan karena akhlaknya Yusuf, bukan karena amal solihnya Yusuf, tapi justru karena Yusuf mampu menghindari kemaksiatan. Kayak gitu ya. Jadi parameter, ukuran kenapa Yusuf itu dianggap sukses akhirat itu karena dia mampu menghindari kemaksiatan di saat kesempatan, waktu, dan semuanya itu perfect. Gitu. Timingnya tepat, hasratnya ada, objeknya ada, gitu ya, kesempatannya ada, ya, rumahnya kosong, cuma berdua, gitu kan, dan lain sebagainya. Dan Yusuf tidak melakukannya, kayak gitu ya. Jadi dan di posisi Yusuf yang punya keinginan juga, karena Yusuf waktu itu pemuda gitu ya, seorang pemuda gitu kan ya. Nah. Dan ternyata itu parameter yang dijadikan yang dijadikan patokan kalau misalnya Yusuf itu sukses akhirat. Mungkin kita juga bisa ya misalnya bisa jadiin ini gitu ya ketika kita misalnya mendidik anak-anak kita gitu ya. Jangan hanya kita melihat anak-anak kita ini rajin sholatnya enggak, puasanya enggak gitu kan misalnya, yang bisa di checklist, mutabah harian tuh bisa di checklist gitu kan ya misalnya.
Tapi dan tangible gitu ya, bisa dihitung kira-kira seperti itu ya. Oh iya, bulan Ramadan 30 hari full checklist gitu kan ya. Nah, ternyata justru yang bisa jadi parameter anak kita sukses akhirat itu justru gimana dia bisa tidak melaksanakan kemaksiatan begitu. Dan mungkin bisa jadi di era-era seperti ini amat sangat sulit gitu ya. Misalnya di tengah gempuran apa ya? eh, Misalnya apa tuh namanya gadget di tangan gitu ya, misalnya ada kalau misalnya kita udah punya anak yang sudah beranjak remaja gitu kan, sebenarnya kan dia bisa aja ya searching sesuatu yang membuat dia bisa maksiat gitu kan ya, tapi kemudian dia tidak melakukan itu juga harusnya apresiasi gitu, kita bisa melakukan mengapresiasi anak-anak kita yang hari ini tantangannya juga tidak mudah gitu kan ya, karena mengakses keburukan itu sangat mudah juga gitu ya. Ya mungkin anak kita hari ini hafalan Qur'annya masih sedikit gitu ya, tapi ketika anak kita apa ya, maksudnya tidak mendownload, tidak menonton hal-hal yang bentuknya itu kemaksiatan, ya harusnya itu kita apresiasi lebih gitu ya. Karena ternyata parameter kesuksesan Yusuf juga bukan amal solihnya gitu ya, bukan akhlaknya, ternyata ukurannya adalah dia mampu menghindari kemaksiatan begitu. Ya kadang kita nggak terlalu apresiatif gitu ya ketika misalnya anak-anak kita itu tidak melakukan kemaksiatan, dibanding misalnya kita sangat apresiatif ketika anak kita rajin sholat dan lain sebagainya, dan kita akan ngedumel gitu ya, marah-marah banget sama anak-anak kita, terus banding-bandingin gitu ya, oh tuh anak tetangga tuh ya sholat itu nggak perlu disuruh gitu-gitu ya. Padahal misalnya di zamannya di hari ini, di pergaulannya di hari ini, misalnya dia misalnya punya komitmen nggak pacaran aja, mungkin itu suatu yang amat sangat susah gitu ya yang ini, dan kita kadang kurang apresiasi. Kira-kira seperti itu. Lanjut ya, letak mukjizat ya, letak mukjizat Yusuf gitu ya. Jadi satu-satunya mukjizat yang dikisahkan dan tidak yang diberikan oleh Allah dan dikisahkan di Quran surat Yusuf ini adalah takwil. Jadi Yusuf itu diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa mentakwil mimpi ya. Nah, tapi jadi takwil mimpinya Nabi, bisa mentakwil mimpi Nabi Yusuf itu adalah mukjizat dari Allah ya. Beberapa takwil mimpinya itu memang terjadi gitu kan. Yang pertama waktu masa kanak-kanak, dan itu yang mentakwilkan ayahnya ya Yakub ketika Yusuf melihat 11 bintang dan semuanya sujud kepada dia. Terus kemudian selanjutnya dia menakwilkan mimpi dua orang yang masuk penjara bersama Yusuf gitu ya, dan mimpinya betul. Dan yang terakhir adalah takwil mimpi ketika raja bermimpi ya, apa tuh namanya, tujuh sapi yang gemuk-gemuk dan kemudian diiringi dengan 7 sapi yang kurus-kurus begitu. Dan ternyata ketika Allah ngasih kelebihan itu sama Yusuf itu, kelebihan itu tuh dijadiin potensi oleh Nabi Yusuf untuk kemaslahatan umat gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi Yusuf itu kayak apa tuh namanya, menjadikan mukjizatnya itu gimana caranya kelebihan yang Allah kasih kepada Yusuf itu saya berikan dan untuk kemaslahatan umat gitu, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin sama gitu ya sama kita hari ini, Allah ngasih potensi kita banyak gitu ya, dan apa yang bisa kita kasih gitu ya ke masyarakat, yang apa yang bisa kita kasih ke umat ketika kita dikasih potensi, diamanahi potensi yang banyak ini sama Allah gitu. Oleh karena itu, kenapa misalnya Yusuf itu dalam Al-Quran seperti mengajukan diri gitu ya, mengajukan diri bahwa sayalah pemuda yang apa tuh namanya, pemuda yang pintar dan
terpercaya, hafizun alim. Itu kan Yusuf itu mengatakan itu ya kepada penguasa Mesir. Sesungguhnya saya adalah hafizun alim gitu ya. Hafizun itu yang menjaga diri ya, terpercaya, hafiz menjaga, mampu menjaga gitu ya, dan kemudian alim. Alim itu adalah berilmu gitu ya. Jadi bisa nih teman-teman ya, ketika kita punya potensi dan kita ngerasa ada masalah ya di masyarakat kita, dan kita tahu kita bisa menyelesaikan masalah ini, sebenarnya kita bisa mengajukan diri gitu ya. Oke deh, saya handle gitu. Kebetulan saya punya pengalaman akan hal ini. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf gitu ya. Bukan misalnya enggak aku malu, enggak gitu ya. Enggak boleh menawarkan diri loh. Enggak. Jadi konteks Yusuf itu justru Yusuf itu menawarkan diri gitu. Sama saya aja boleh enggak? Saya bisa kok. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi Yusuf itu orang yang sangat mengenali dirinya dan kemudian dia tahu kapasitasnya dan kemudian dia menawarkan diri gitu ya untuk boleh nih negeri ini tuh memanfaatkan kapasitasnya dia gitu kan. Jadi kan sebenarnya dia tuh bukan orang Mesir ya, dia orang Palestina, tapi dia tahu dia bisa menanggulangi masalah ini dan kemudian dia menawarkan diri begitu. Jadi Allah udah ngasih potensi dan kemudian Nabi Yusuf itu mengerahkan potensinya itu justru bukan buat dirinya gitu. Karena ternyata ketika dia jadi penguasa pun tidak sama sekali penguasaannya dia itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kita bisa lihat bagaimana Yusuf menjadi pemimpin gitu ya. Nggak ada gitu ya, semuanya buat kepentingan dirinya sendiri itu nggak ada. Dan semuanya itu untuk umat. Kira-kira seperti itu gitu. Terus kemudian tidak berputus asa dari rahmat Allah ya. Ini adalah surat yang paling banyak bercerita tentang putus asa. Jadi di Quran surat Yusuf 80, 87, 110 Allah tuh meng-highlight tentang putus asa ini gitu ya. Dan kisah ini seakan berkata kepada kita, wahai setiap mukmin, sungguh Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, lalu mengapa harus berputus asa? Jadi di tengah keterpurukan kita gitu ya, jangan sampai ada kata putus asa dalam diri kita itu gitu ya. Karena kita tahu Allah Maha Kuasa begitu. Nah, nah ini banyak ya cerita-cerita gimana misalnya saudara-saudaranya itu berputus asa gitu ya, karena ya nggak mungkin lah kita ditolongin sama saudara kita yang pernah nyelakain kita sementara kita lagi nggak punya apapun yang bisa kita makan kira-kira. Terus kemudian Yakub mengatakan, hai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah gitu ya. Dan sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ini juga ngasih ruang ya buat kita untuk bangkit gitu ya dari semua keterpurukan yang ada gitu ya. Dan ternyata perbedaan antara kita dengan kaum kafir ketika menghadapi masalah itu, kita putus asa atau enggak gitu ya. Jadi kita nggak ada pilihan lain, no choice kecuali tidak berputus asa dari rahmat Allah ya kan. Karena kita jangan sampai menjadi orang yang kafir gitu ya, karena kita berputus asa dari rahmat Allah gitu ya. Nah begitu pula di closingnya Quran Surat Yusuf ayat 110 gitu ya. Kalau misalnya para Rasul itu sudah tidak punya harapan lagi kira-kira ya, atas umat yang didakwahi selama ini, maka jangan berputus asa juga gitu ya. Jangan berputus asa juga gitu ya, karena Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah begitu kira-kira. Jadi Masya Allah ya, ini rangkaian ayat-ayat tentang putus asa dan kemudian Allah langsung memberi kisah, langsung memberi tanggapan, memberi respon gitu ya, untuk kita tidak berputus asa dari rahmat Allah begitu. Dan kesuksesan itu berasal dari Allah juga gitu kan ya. Dan ayat dan surat ini juga ngingetin kita bahwa segala kesuksesan itu berasal dari Allah. Ini dilihat dari Quran surat Yusuf ayat 90 ya, ketika
saudaranya bertanya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf, gitu kan? Dan kemudian Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Saudaraku itu apa tuh namanya? Belyamin ya. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di sini juga ada hint yang tersembunyi bahwa gimana caranya kita menghadapi ujian itu ya dua, takwa dan sabar gitu ya. Dan dengan ketakwaan dan kesabaran itu Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan ketakwaan dan kesabaran kita itu, gitu kan ya. Terus kemudian ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Jadi Yusuf menaikkan ya Yakub dan istrinya ya Raihana ya kalau nggak salah nama ibunya Yusuf itu. Dan kemudian wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu gitu kan. Jadi kemudian Yusuf mengatakan inilah jawaban dari mimpi yang waktu itu pernah saya ceritakan kepadamu gitu ya. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Dan semua Allah itu mengatakan bahwa ini tuh semuanya atas kehendak Allah. Gitu. Bahkan gitu ya, bahkan Yusuf aja menstatement bukan saudara-saudaranya gitu ya yang mencelakakan dia, tapi setan gitu yang merusakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaranya gitu ya, karena setanlah yang menyelipkan kecemburuan ke dalam dada saudara-saudaranya dan kemudian melakukan mencelakakan Nabi Yusuf gitu kan ya. Jadi ini semua coba teman-teman apa tuh namanya baca ya ayat ini dan kemudian tidak ada satu kata pun dari Yusuf yang mengatakan bahwa akulah yang melakukan ini semua. Semuanya gitu tentang Allah. Allah berbuat baik kepadaku, membebaskan aku dari rumah penjara dan membawa kamu dari dusun padang pasir. Jadi Allah lah yang membawa Yakub dari dusun di Palestina sampai kemudian ke Mesir gitu ya. Dan itu semua Allah yang melakukannya. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian di ayat berikutnya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Coba bayangkan teman-teman ya, betapa tawadunya gitu ya kata-kata dan doa yang dilontarkan oleh Nabi Yusuf ketika justru Nabi Yusuf menjadi penguasa gitu ya. Ketika Yusuf menjadi mempunyai kekuasaan, menganugerahkan kerajaan kepada Nabi Yusuf gitu kan. Dan kemudian kata Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi saat itu pun Nabi Yusuf tuh nggak mengklaim aku tuh satu-satunya orang soleh loh gitu ya. Tapi justru Yusuf itu mengatakan gabungkanlah aku. Jadi Nabi Yusuf juga mengakui kesolehan orang-orang terdahulu, kesolehan orang-orang yang soleh dan kemudian dia pengen bergabung gitu bersama orang-orang yang soleh itu. Masya Allah ya. Jadi betapa menginspirasinya gitu ya kisah Yusuf ini gitu ya ketika dia dalam positioning memegang sebagian kerajaan, punya keahlian tabirkan mimpi, dengan itu dia sama sekali tidak ada kesombongan terbersit sedikit pun. Beda gitu ya sama Firaun gitu ya, ketika dia punya kerajaan maka kata Firaun ya sayalah Tuhan itu, tapi justru Nabi Yusuf ketika dia punya kerajaan terus dia mengatakan bahwa Allah lah yang memberi kerajaan ini begitu. Dan berikutnya yang terakhir hikmah Quran surat Yusuf dari berbagai dimensi ya. Jadi kalau misalnya, jadi ternyata Yusuf ini tuh bisa kita pelajari dari berbagai dimensi teman-teman ya. Boleh kita melihat dari kacamata apapun kira-kira. Nah saya ambil 4 saja nih ya. Yang pertama adalah dari parenting ya.
dialog ayah anak yang sangat intimate ya terjadi ketika Yusuf itu menceritakan sesuatu yang personal gitu ya. Mungkin nanti akan kealaman juga ya sama kita, misalnya anak kita anak yang punya anak laki-laki, misalnya dia akan menceritakan mimpi basahnya itu ke siapa duluan nih? Apakah ke ayahnya, apakah ke ibunya, atau ke temennya? Nah, ini harus dibangun nih bonding yang kuat ini ya dari kecil gitu ya, apalagi yang punya anak laki-laki, karena nanti dia akan punya sesuatu yang amat sangat personal gitu. Dan ini mimpi juga nih, mimpi yang sangat personal. Nah, kita lihat dia nanti cerita pertama mimpi basahnya tuh ke siapa. Nah, itu bisa jadi ukuran kali ya, atau juga. Terus kemudian ternyata seorang orang tua itu harus menunjukkan kasih sayang ya kepada anaknya. Jadi anak itu bukan cuma ngira-ngira orang tua kita sayang nggak ya sama kita, tapi dia yakin betul gitu ya kalau orang tuanya sayang sama dia gitu kan ya. Misalnya ya dengan physical touch gitu ya, atau dengan verbal gitu ya, misalnya I love you, sayang, usap-usap, cium, dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter yang harus ditanamkan dari semenjak kecil ya, karena ternyata interaksi Yusuf sama Yakub juga nggak lama gitu ya, tapi karakter itu melekat bahkan sampai ketika Yusuf akan melakukan kemaksiatan gitu ya, maka yang terbayang adalah wajah ayahnya. Ya tentu saja gitu, wajah ayah yang seperti apa yang kalau dalam kondisi hal seperti itu akan menjelma menjadi basirah itu yang seperti apa. Jadi ya berarti tentu saja orang tua yang sangat menyayang, orang tua yang sangat direspekin, orang tua yang nasihat-nasihatnya itu lembut gitu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik gitu ya, ketika misalnya anak kita beranjak remaja, dia dalam kondisi menghadapi sebentar lagi akan bermaksiat, dia ingat ibu kita, pas dia ingat ibu kita, kesempatan gue gitu misalnya ya, soalnya ibunya tuh nyebelin banget gitu ya di kepalanya dia gitu ya, kesempatan gue bakal mencederai nama baik ibu gue gitu ya, dan melakukan kemaksiatan ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu kejadian ya sama diri kita, karena mungkin ada gitu ya contoh-contoh yang seperti itu ya, justru ketika dia diingatkan, ingat ya bapak kamu ini A, ibu kamu ini B, justru karena bapak gue A, ibu gue B, gue akan merusak nama baiknya. Tapi justru yang sebaliknya terjadi adalah Yusuf itu berkelebat wajah ayahnya, dan kemudian dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Jadi ya kita balik lagi aja ke kita, kira-kira orang tua yang seperti apa nih kalau misalnya dalam posisinya kayak gitu, dan kemudian itu bisa mencegah anak kita dari kemaksiatan. Terus kemudian financial planning ya. Nah ini juga amat sangat ditekankan ya. Ini suka jadi bahasannya Mas Banu juga nih ya. Kalau di acara-acara financial planning, pasti yang dikasih contoh itu adalah kisahnya Yusuf gitu ya. Kenapa kemudian kita harus misalnya menabung minimal misalnya 30% dari kebutuhan hidup kita sehari-hari untuk berjaga-jaga gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi pandemi itu udah ngingetin kita banget betapa pentingnya ya kita itu punya simpanan tabungan untuk berjaga-jaga di masa sulit. Sebenarnya pandemi kemarin tuh ngingetin banyak hal gitu ya dari peristiwa ini gitu kan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengatur hasil panen ya seluruh negeri, dan kemudian dia menjaga agar masyarakatnya itu makan tidak berlebih-lebihan untuk dia saving gitu ya di masa-masa paceklik yang akan datang kemudian gitu. Tentu saja ini bukan cuma soal nyimpen, bukan cuma soal storage, tapi juga gimana kecerdasan Yusuf, gimana caranya menyimpan itu tetap tidak busuk gitu misalnya hasil panennya. Ya itu kan berarti ada teknologi yang lain yang kemudian Yusuf create ya, yang kemudian yang Yusuf create saat itu sehingga hasil panen hari ini tuh masih bisa dimakan 7 tahun kemudian dan masih oke gitu misalnya ya. Nah, ini juga kayak gini misalnya tentang kenapa misalnya Mas Banu suka ngajarin investasi, misalnya ngajarin mendingan beli
beli apa, jangan cuma tabungan gitu, beli emas misalnya. Gimana caranya lindung nilai kalau istilahnya Mas Banu ya. Apa tuh namanya, melindungi nilai jangan sampai jatuh gitu ya nilainya pas waktu kita mau memerlukannya begitu. Ya kan kita juga tahu ya waktu gorengan waktu saya kuliah itu 1.000-nya 3.000 gorengan ya. Nah sekarang 2.000 satu, ya nggak sih? Kan inflasi ya. Kalau misalnya kita dulu punya uang, dulu punya uang 1 juta dulu sama 1 juta hari ini kan beda banget gitu kan ya. Nah itu yang dimaksud gimana caranya kita punya ilmu gitu ya untuk financial planning ini gitu ya. Misalnya kita nabung dari untuk anak-anak kuliah gitu ya, untuk anak kuliah gitu ya. Ya kalau misalnya kita ditaruhnya di tabungan biasa aja ya pas waktu anak kuliah ya mungkin nilainya jadi beda. Mungkin masuk kuliah dulu misalnya 10 juta ya nanti mah pasti nggak 10 juta gitu misalnya kayak gitu. Terus kemudian menabung saat lapang dan berbagi saat susah. Dan kemudian yang dilakukan oleh Yusuf juga dia mau berbagi kepada di luar masyarakat Mesir. Makanya kan kepemimpinan Yusuf ini terkenal bukan cuma di Mesir gitu, tapi juga di negeri-negeri sekitarnya, salah satunya Palestina. Makanya berita Yusuf itu sampai ke saudara-saudaranya yang tinggal di dusun di Palestina. Jadi apa ya, kestabilan Mesir ini tuh kestabilan ekonomi secara ekonomi Mesir itu tuh tersebar gitu beritanya dan kemudian Mesir jadi negeri yang tidak hanya mensuplai kebutuhan pangannya di negeri Mesir saja, tapi juga mensuplai ke negara-negara lainnya, begitu kira-kira. Kalau soal ruhiyah udah nggak perlu dibahas lagi ya, pokoknya top aja gitu ya ruhiyahnya Yusuf, termasuk bagaimana dia bisa menghindari maksiat yang sebenarnya sepersekian detik harusnya terjadi gitu ya maksiat tersebut, dan kemudian tentang leadership ya, tentang kepemimpinan, tentang gimana caranya kita bermanfaat buat orang lain gitu ya. Jadi Yusuf adalah orang yang tidak enggan untuk mengajukan diri karena dia merasa punya potensi gitu, dan kemudian ketika dia di posisi kepemimpinan maka dia jadi adil gitu ya. Walaupun misalnya dia tahu gitu ya dulu saudaranya tidak dia sukai dan lain sebagainya, tapi dia adil kepada semuanya begitu. Mungkin cukup ya kisah tentang Yusuf, dan saya ingin menutup ya kisah Yusuf ini tentang satu benda yang bisa jadi ukuran ketakwaan kita. Bendanya itu adalah baju, teman-teman, pakaian gitu ya. Jadi ternyata soal pakaian ini adalah soal yang sebenarnya sangat signifikan di kisah Yusuf ini gitu kan ya. Jadi apa tuh namanya, Yakub tahu gitu ya, Yakub tahu gitu ya kalau misalnya Yusuf itu sudah tidak ada gitu ya, Yusuf itu sudah dimakan hewan ternak itu, dan Yusuf tahu sebenarnya kebohongan dari saudara-saudaranya itu ya, yang saudaranya mengabarkan Yusuf itu sudah meninggal dimakan hewan ternak itu dari baju, ya kan, dari pakaian. Terus kemudian Yusuf itu dibebaskan dari tuduhan akan melakukan pelecehan seksual kepada istri tuannya itu dari pakaian, ya kan? Jadi bahkan tentang ini tuh ya, tentang ini tuh bisa jadi hukum, bahkan bisa jadi naik. Jadi kan sebenarnya kan kalau di Islam itu kan kalau hukum perzinahan itu kan harus ada saksi, ya nggak? Harus ada saksi gitu. Kita nggak bisa tuh nuduh orang tuh zina kalau misalnya nggak ada saksinya. Tapi di kisah Yusuf sama Zulaikha ini nggak ada saksi. Tapi kemudian pengadilan memutuskan kalau Yusuf tidak bersalah. Itu dari apa? Dari baju juga, teman-teman. Jadi ketika bajunya Yusuf robek gitu ya, di bagian belakangnya, dan itu membuktikan bahwa bukan Yusuf yang bersalah. Jadi kalau di kasus KDRT, iya loh, di kasus kekerasan seksual itu nggak perlu ada saksi sebenarnya. Ya ternyata tuh baju itu bisa jadi saksi begitu. Ini jadinya naik ke ranah hukum itu, ke ranah hukum pidana tuh jadi kayak gitu di kisah Yusuf dan Zulaikha ini. Terus kemudian Yakub itu bisa
sembuh ya dari kebutaan matanya itu karena bajunya Yusuf juga, ya kan. Kemudian bajunya Yusuf itu diusap-usap dan kemudian sembuh gitu istilahnya Yakub dari kebutaan. Betapa sebenarnya baju ini jadi simbol perjalanan Yusuf juga gitu. Jadi simbol yang menyelamatkan banyak hal. Dan mudah-mudahan baju kita juga salah satu yang bisa menyelamatkan kita teman-teman dari fitnah ya di dunia maupun dari api neraka begitu ya. Karena di Islam baju juga diatur teman-teman ya, pakaian juga diatur gitu ya. Pakaian kita sebagai seorang muslimah menutup aurat dan lain sebagainya. Jadi di Islam itu pakaian itu juga punya peran penting gitu ya untuk selamat atau tidaknya kita di dunia dan di akhirat begitu. Dan mungkin saya tutup ya dengan Quran, membacakan Quran surat Yusuf ayat 110, artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Jadi makanya kenapa saya selalu mengkampanyekan untuk tadabbur. Tadabbur itu kan sedang mempotensikan akal kita gitu ya, sedang gimana caranya akal kita tuh mencerna gitu ya, sehingga kemudian muncul intisari, muncul hikmah gitu ya pada diri kita gitu kan ya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu nggak ada fiksi-fiksinya. Jadi kalau drama Korea itu fiksi, Al-Quran itu nyata, teman-teman. Kisah nyata, diangkat dari kisah nyata gitu kan ya. Jadi kalau misalnya di drama Korea ada orang yang dari terpuruk jadi keren banget, itu mah semuanya imajinatif gitu ya. Nah, tapi ternyata ada nih sosok real gitu yang seperti itu adalah kisahnya Nabi Yusuf gitu kan ya. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan ini adalah fungsi dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an itu menjadi tafsir buat ayat yang lainnya sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman begitu ya. Jadi ditutup dengan ayat itu, semoga kita bisa menjadikan kisah Nabi Yusuf sebagai panduan dalam mengarungi kehidupan yang berliku dan selamat dunia akhirat. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas materinya. Subhanallah sekali ya, Masya Allah, ceritanya Nabi Yusuf ini. Padahal Nabi Yusuf kan punya kelebihan gitu ya, privilege yang diberikan Allah, tapi kadang kelebihan itu tuh bisa menjadi petaka juga dan ujian terberatnya. Tapi Nabi Yusuf tetap memilih untuk bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Kalau dari teman-teman mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, karena kisah Nabi Yusuf ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita juga ya, yang selalu ada masalah gitu, bisa sih dikaitkan juga dengan kondisi teman-teman yang mau didiskusikan di sini. Silakan. Adakah yang mau didiskusikan? Ratna, aku mau nanya ya. Oh iya Mbak Teki. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia, aku mau nanya. Pertanyaannya receh sih Mbak mungkin ya. Kita kan sering denger ya gitu. Kalau ibu-ibu hamil gitu ya. Kalau mau punya anak yang cakep gitu kan, baca surat Yusuf gitu. Kalau mau punya anak yang cantik, baca surat Maryam gitu. Nah, sebenarnya ini tuh emang benar ada rujukannya atau gimana sih gitu? Itu aja Mbak. Ya, mungkin langsung dijawab ya.
Jadi hal yang tadi itu ya saya juga dengar sih ya. Kata mama sih ya dulu waktu hamilnya adekku yang kedua itu mama suka rajin baca surat Yusuf sih katanya. Jadi adekku cakep katanya, ganteng. Ya nggak nak, begitu nggak nak? Tapi kayaknya pas waktu hamil kamu lupa baca surat Maryam nak. Nah, jadi menurut saya sih ya Tati itu tuh bisa-bisanya kiai ya di kita untuk ketika ibu-ibu lagi hamil itu deket sama Allah gitu. Jadi itu kan emang kiai-kiai kita itu pinter-pinter ya. Kiai-kiai kita itu apa ya menguasai objek dakwahnya dengan baik gitu. Jadi kalau apa harus ada iming-iming gitu ya, harus ada keuntungan dunia yang bisa kita dapat ketika melakukan sesuatu gitu. Nah, salah satunya adalah ini gitu ya. Jadi para kiai kita itu tahu gitu ya bahwa orang hamil itu harus sangat dekat dengan Allah gitu ya. Karena apa tuh namanya janin juga mendengar. Kalau misalnya yang didengar itu kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, baca Quran gitu kan, maka janin juga akan apa ya menjadi bagian dari pendidikan Al-Qur'an sejak dari kandungan gitu kira-kira. Dan kemudian akhirnya mana nih ya yang bisa jadi motivasi beramal, motivasi membaca Al-Qur'an para ibu hamil, terus kemudian lahirlah kalimat tersebut. Jadi kalau yang saya bayangkan sih misalnya kayak apa ya Tati, misalnya kayak Ustadz Abdul Somad gitu ya, lagi ceramah, terus ada yang nanya ibu-ibu, ada yang nanya Ustadz, saya lagi hamil nih, kira-kira saya ngapain ya Ustadz ya biar anaknya teh soleh dan ganteng gitu misalnya. Terus kemudian dijawablah sama kiai tersebut gitu kan ya. Dan kemudian ternyata itu jadi apa ya jadi quote yang tertanam gitu ya jadi kayak cerita kayak apa sih namanya cerita apa ya kalau dongeng kita kan juga kayak gitu ya dari turun temurun si maling kundang. Nah ini juga bagian dari hal tersebut gitu. Jadi yang saya bayangkan sih mungkin kejadiannya seperti itu. Wallahu alam juga ya kejadian persisnya seperti itu. Tapi ini bagian dari kiai kita itu bagian dari kiai kita itu memotivasi beramal gitu ya pada masyarakat mungkin saat itu mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau buat saya sikap kita hari ini bagaimana ya bagus-bagus aja sih baca hal tersebut gitu ya membaca kan itu bagian dari membaca Quran tapi kalau mau baca Quran semuanya ya baik-baik aja lebih baik bahkan jadi misalnya kalau saya sih hamil itu emang target khatam gitu misalnya jadi apa tuh namanya nih kebetulan kan saya hamil lahirannya sesar nah itu pokoknya jangan dulu sesar sebelum saya hafal khatam Quran gitu. Jadi tanggalnya ditentukan dengan setelah selesai khatam gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi emang dibangun gitu ya kebiasaan dekat dengan Al-Qur'an itu sejak kandungan dan salah satu motivasi beramalnya mungkin surat tadi gitu. Surat Yusuf dan surat Maryam begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya katatik mau diamalkan monggo, tapi jangan sampai apa ya, jangan sampai itu jadi sebuah dalil gitu ya. Dalil itu maksudnya perkataan Allah atau perkataan Nabi gitu. Ya, kalau levelnya ke taraf itu ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya, oh saya mah takzim sama ustadz yang nyuruh, misalnya atau misalnya saya hormat sama mama saya yang nyuruh gitu misalnya itu boleh tuh misalnya saya respect aja gitu ya misalnya oh ya mama saya ini yang nyuruh jadi jangan sampai misalnya mama kita nyuruh gini gitu terus ih itu kagak ada dalilnya tahu mah jangan sampai tuh kayak gitu ya karena kadang-kadang ya kadang-kadang bahasan tidak ada dalil itu akhirnya jadi meruntuhkan motivasi beramal gitu ya padahal kan sebenarnya yang harus kita lihat tuh motivasi beramalnya itu gitu baca Qurannya itu. Mungkin itu kali jawaban dari saya, Tati. Wallahu a'lam bishawab. Lambat ya, jazakillah lambat ya. Khair. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau
ditanyakan atau didiskusikan? Ini ada yang baru nggak ya? Saya kok jadi agak lupa nih. Oh iya, apa tuh namanya? Oh ya, saya belum ini juga ya. Kalau misalnya udah nggak ada, mungkin saya pengen ngasih apresiasi juga nih sama teman-teman terkait sama alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian spesial bulan kajian spesial bulan September ya, kajian Khadijah kemarin yang temanya sehidup sesurga ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya, benchmarking kita untuk gimana caranya membangun kehidupan sehidup sesurga bersama pasangan dan anak-anak kita ya. Dan insya Allah minggu depan Coach Lija bersedia ya untuk kita bisa melakukan walkout bersama ya. Jadi kayak praktek apa yang kemarin dibahas gitu. Mungkin nanti waktunya saya akan diskusikan lagi sama Coach Liza, ini jadi pengumuman aja sih ya. Gimana caranya, maksudnya tentang itu tadi yang kemarin ya, latihan beban yang basic gitu. Insya Allah akan dilaksanakan minggu depan gitu. Mungkin itu kali informasinya. Terima kasih banyak juga teman-teman udah nyebarin gitu ya informasi yang terkait sama kajian spesial kemarin ya. Mudah-mudahan itu juga jadi amal jariah ya buat teman-teman menyebarkan informasi yang baik gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bikin lagi di semester depan. Jadi kebetulan kajian spesial itu emang 1 semester sekali ya kita buat. Belum bisa lebih banyak gitu ya kita buat. Mudah-mudahan semester depan kita masih punya umur, masih bisa nih kajian Khadijah masih ada terus dan kita bisa melaksanakan kajian spesial lagi dengan pemateri yang keren-keren juga gitu di tahun depan ya. Masa depan itu tahun depan. Mungkin itu kali pengumumannya dari saya. Oke, Teh. Tadi Mbak Ais mau bertanya kah? Mungkin enggak kali ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin langsung ditutup ya, Teh. Boleh. Kalau ada yang mau didiskusiin, boleh lewat grup chat seperti biasa ya, teman-teman. Ya udah kalau gitu, alhamdulillah kita udah di penghujung acara kajian Khadijah hari ini. Sebenarnya Teteh ada yang mau disampaikan lagi nggak, Teh? Nggak ada, cukup. Oh ya udah, terima kasih buat Teteh untuk materinya. Dan untuk mengakhiri acara kajian Khadijah hari ini, marilah kita bersama-sama beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah. Ya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya.